Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Cerah Cerita Sarah. Hai teman-teman semuanya, di video kali ini aku akan membahas tentang seorang wanita yang dikenal dengan ibu para sufi, atau dalam sejarah agama Islam ia juga disebut sebagai wanita sufi pertama. Nah, wanita ini sepanjang hidupnya itu dia mendedikasikan dirinya hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia sangat cinta dengan Sang Pencipta, bahkan disebutkan sepanjang hidupnya itu hingga akhir hayatnya dia tidak pernah menikah. Dapat dikatakan dia tidak mau untuk menikah. Nah, gimana? Teman-teman penasaran dengan ceritanya? Oke, sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa untuk klik like dan subscribe untuk video ini. Oke? Wanita ini bernama Rabi'ah Al-Adawiyah. Ia dilahirkan di kota Basrah tepatnya pada tahun 90 Hijriah atau 717 Masehi. Rabi'ah ini berasal dari keluarga yang sangat sederhana, dapat dikatakan itu tidak berpunya. Kedua orang tua dari Rabi'ah ini tidak memiliki satupun harta kekayaan di dalam rumahnya. Nah, disebutkan pada saat kelahiran Rabi'ah ini, ayah Rabi'ah yang bernama Ismail itu tidak memiliki minyak untuk menghidupkan lampu untuk menerangi gelapnya malam. Jadi Rabi'ah ini dilahirkan di tengah malam gitu. Jadi keadaannya gelap gulita. Nah, sedangkan minyak untuk lampu saja itu tidak ada, apalagi minyak untuk mengolesi tali pusar sang bayi, yakninya Rabi'ah ini. Nah, disebutkan juga bahwa istri dari Ismail atau ibu dari Rabi'ah ini meminta Ismail untuk pergi ke rumah tetangga untuk meminta sedikit minyak untuk menghidupkan lampu di rumahnya untuk menerangi ketika sang istri itu melahirkan Rabi'ah. Tapi Ismail itu sudah berjanji kepada dirinya bahwa ia tidak ingin meminta-minta kepada makhluk lain selain Sang Pencipta, yakninya Allah Subhanahu wa taala. Jadi sang ayah dari Rabi'ah ini hanya pergi ke rumah tetangga, berpura-pura pergi ke rumah tetangga dan kembali dengan tangan yang kosong. Ia mengatakan kepada istrinya bahwa tetangganya itu sudah terlelap. Padahal Ismail itu tidak ada memanggil tetangganya, tidak ada meminta minyak kepada tetangganya. Dan lahirlah Rabi'ah Al-Adawiyah dalam keadaan yang gelap gulita tanpa ada penerangan sedikit pun. Sejak kecil Rabi'ah ini sudah dididik dengan pendidikan agama oleh sang ayah. Jadi Rabi'ah itu aspek rohaninya sudah berkembang dengan baik. Dia sering diajak oleh sang ayah untuk beribadah ke musola di pinggiran kota Basrah. Dan juga Rabi'ah ini disebutkan bahwa sudah menamatkan membaca Al-Quran pada umur 10 tahun. Kondisi ekonomi keluarga Rabi'ah yang jauh dari kata mapan ini menjadikan Rabi'ah menjadi sosok gadis yang mandiri dan juga tidak pernah menuntut tentang keadaannya. Pernah dikatakan bahwa ayah dari Rabi'ah, yakninya Ismail, bertanya kepada Rabi'ah, "Wahai Rabi'ah, bagaimana jika ayah tidak menemukan makanan kecuali makanan yang haram?" Nah, Rabi'ah ini menjawab dengan jawaban yang sangat bijak, yang mana kata Rabi'ah, kita harus bersabar karena menahan rasa lapar di dunia itu jauh lebih ringan daripada menahan siksaan api neraka. Di dalam keluarganya, Rabi'ah ini merupakan anak keempat, yang mana ia sudah memiliki 3 orang kakak perempuan di atasnya. Nah, pada saat ibu dari Rabi'ah ini mengandung Rabi'ah, ayah dari Rabi'ah, yakninya Ismail itu berharap bahwa ia akan memiliki seorang putra yang dapat mendukung ekonomi keluarganya atau membantu sang ayah untuk bekerja. Namun ternyata Rabi'ah itu lahir dan yang ternyata perempuan, akan tetapi ayah dari Rabi'ah ini tetap mensyukuri dengan anak yang dilahirkan tersebut, yakninya Rabi'ah, yang mana keadaannya itu adalah dia seorang perempuan. Kedua orang tua Rabi'ah ini meninggal ketika Rabi'ah sudah beranjak dewasa, dan ketika kedua orang tuanya sudah meninggal, Rabi'ah dan ketiga saudara perempuannya melanjutkan pekerjaan sang ayah, yakninya menyeberangkan orang-orang di Sungai Jillah dengan sampannya, dan itulah pekerjaan yang dilakukan oleh Rabi'ah dengan saudara-saudaranya. Dan juga disebutkan bahwa di antara saudara-saudaranya itu, Rabi'ah lah yang memiliki fisik yang lebih kuat dan juga mental yang lebih kuat dari di antara saudara-saudaranya. Ada sebuah literatur yang mengatakan bahwa
Robiah ini ketika masa muda atau ketika masa remajanya sebenarnya sama dengan perempuan-perempuan yang lainnya. Ia juga memanfaatkan kecantikan fisik dan juga kemerduan suaranya untuk mencari penghidupan. Akan tetapi ada suatu ketika membuat Robiah ini tersadar dan juga ia mengingat bahwa masa kecilnya itu penuh dengan kegiatan-kegiatan rohani yang diajarkan oleh sang ayah. Ia ingin bertobat dan hal ini terjadi karena Robiah itu merasa ada sesuatu saja yang hilang di hatinya itu. Dia merasa sedih saja dan sering menangis tanpa ia ketahui apa sebabnya. Dan karena inilah membuat Robiah itu tersadar dan ia ingin untuk kembali ke jalan yang benar dan tobat dari segala dosa-dosa yang telah dia perbuat. Selain dari tangisannya yang tanpa sebab, Robiah ini juga sering bermimpi yang berulang-ulang, yang mana isi mimpinya itu adalah ia melihat sebuah cahaya yang sangat terang benderang dan tiba-tiba cahaya itu menyatu dengan dirinya. Nah, selain mimpi ini, Robiah juga pernah mengalami kejadian yang mana ketika ia bekerja, ia sedang menyeberangi sungai Jilah dengan sampannya. Tiba-tiba ia mendengar ada suara lantunan ayat suci Al-Quran, akan tetapi dia tidak tahu dari mana sumbernya. Nah, jadi kejadian-kejadian ini tuh sudah sering terjadi dalam kehidupan Robiah, yang mana kejadian ini tidak dapat dijelaskan oleh akal sehat manusia. Robiah ini pernah diculik oleh perampok dan juga dijual dengan harga 6.000 dirham. Nah, Robiah ini dibeli oleh keluarga yang berasal dari kaum Mawali Al-Atiq, yang mana ia masih memiliki hubungan keluarga dengan Bani Adwa. Nah, Al-Atiq ini berasal dari suku Al-Qais, dan dari sinilah Robiah ini memiliki gelar Robiah Al-Qaisiyah atau Robiah Al-Adawiyah. Keluarga yang membeli Robiah ini membuat Robiah harus bekerja dengan pekerjaan yang berat dan kasar. Akan tetapi hal ini tidak membuat Robiah itu surut untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia tetap bekerja di siang harinya, akan tetapi di sepanjang malam ia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama halnya dengan yang diajarkan oleh sang ayah, yakni Ismail. Nah, pernah suatu malam ketika Robiah ini sedang beribadah, tiba-tiba tuannya itu terbangun dari tidurnya. Dan ketika ia mengintip ke jendela, ia melihat Robiah sedang berdoa dan ia mendengar perkataan dari doa yang disampaikan oleh Robiah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Robiah itu berjanji apabila ia bebas dari perbudakan itu, ia mendedikasikan dirinya hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan ia tidak ingin melakukan kegiatan-kegiatan yang lain gitu. Nah, mendengar hal ini, tuan dari Robiah itu tertegun gitu. Dia tidak bisa berhenti memikirkan dari perkataan doa Robiah ini hingga fajar. Dan tiba-tiba ketika hari sudah pagi, tuan dari Robiah itu memanggil Robiah. Ia menyampaikan bahwa ia ingin membebaskan Robiah. Bahkan tuannya itu pernah menawarkan Robiah itu untuk tetap tinggal di rumahnya gitu, sebagai seseorang yang merdeka. Akan tetapi Robiah itu karena dia senang hatinya, dia sudah bebas dan dia ingin melakukan atau melaksanakan janji yang telah ia sampaikan ketika ia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana ia hanya ingin beribadah kepada Allah. Jadi Robiah itu menolak untuk tinggal dengan tuannya itu dan dia segera meninggalkan rumah dari tuannya itu. Dan menurut cerita dari tuan Robiah ini, Robiah itu ketika ia beribadah itu selalu ada cahaya di atas kepalanya. Bahkan cahaya itu memenuhi ruangan di tempat ia beribadah tersebut. Jadi Robiah itu memang memiliki beberapa karamah-karamah yang susah dijelaskan oleh akal pikiran manusia. Selain penjelasan dari tuan Robiah itu, Robiah juga mengalami sebuah kejadian di luar nalar lainnya, yang mana suatu ketika Robiah itu ingin melaksanakan atau menunaikan ibadah haji. Robiah ini hanya berbekalkan dengan 1 ekor keledai dan juga sedikit perlengkapan untuk kebutuhan hidupnya seperti makanan dan perlengkapan lainnya. Namun tiba-tiba di pertengahan jalan ketika ia ingin pergi ke kota Mekah itu keledainya itu mati gitu. Lalu tiba-tiba ada sekelompok orang-orang yang menawarkan Robiah itu tumpangan. Akan tetapi karena Robiah itu sama dengan ayahnya, yakni Ismail, ia sudah berjanji bahwa ia tidak ingin meminta pertolongan kepada makhluk lain
kecuali kepada Sang Pencipta, yakni Allah Subhanahu wa taala, maka Rabi'ah itu menolak ajakan dari orang yang menawarkan bantuan tersebut. Sepeninggal dari orang-orang tersebut, Rabi'ah itu lalu berdoa. Ia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana isi doanya adalah, "Ya Allah, apalagi yang Engkau lakukan dengan wanita lemah dan asing ini? Engkau memanggilku untuk pergi ke tanah suci-Mu, akan tetapi di pertengahan jalan Engkau mengambil keledaiku dan meninggalkanku seorang diri di tengah gurun pasir ini." Nah, setelah Rabi'ah itu memanjatkan doanya, tiba-tiba keledainya itu yang sudah mati tersebut tiba-tiba bangkit kembali dan hidup lagi. Lalu Rabi'ah ini tentu senang hatinya gitu, dia bisa melanjutkan perjalanan untuk menunaikan haji. Ia dengan segera menaikkan barang-barangnya kembali ke atas keledai tersebut dan melanjutkan perjalanannya ke kota Mekah. Sepanjang hidupnya Rabi'ah itu disebutkan bahwa ia tidak pernah menikah. Bukan karena kezuhudannya dengan pernikahan itu sendiri, akan tetapi karena ia tidak ingin pernikahan itu akan membuat dia terganggu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi bukan berarti tidak ada pria yang tidak mencintai Rabi'ah ini atau pria yang ingin menikahinya. Rabi'ah itu sering dilamar oleh pria-pria yang mana tingkat dari kesolehannya itu sudah tinggi gitu. Akan tetapi Rabi'ah tetap menolaknya. Rabi'ah itu pernah dilamar oleh seorang amir dari dinasti Abbasiyah, juga pernah dilamar oleh seorang gubernur dari kota Basrah, dan juga diceritakan bahwa ia juga pernah dilamar oleh seorang pria yang mana sudah terkenal kezuhutannya. Dia tidak pernah melakukan perbuatan-perbuatan dosa-dosa besar. Akan tetapi semua lamaran dari laki-laki tersebut ditolak oleh Rabi'ah dengan cara yang halus, dan Rabi'ah tetap memilih untuk sendiri. Selain dari dilamar oleh pria-pria yang telah aku sebutkan tadi, ada sebuah cerita yang sangat menyentuh hati, yang mana Rabi'ah itu pernah dilamar oleh 3 orang sekaligus. Dan ketiga orang ini bukan orang-orang biasa saja. Ketiga orang ini adalah ahli-ahli sufi dan juga tersebut dengan kezuhutan dan kesolehannya. Yang mana 3 orang ini adalah, yang pertama Hasan Al-Basri, yang kedua Malik bin Dinar, dan yang ketiga adalah Thabit Al-Banani. Ketiga orang ini datang ke rumah Rabi'ah dan meminta Rabi'ah untuk memilih salah satu dari mereka untuk dijadikan suaminya. Dan Hasan Al-Basri yang membuka pembicaraan kala itu. Jadi ketika itu tuh seperti majelis sufi yang mana mereka berkumpul bersama, dan Hasan Al-Basri itu membuka pembicaraan. Ia bertanya kepada Rabi'ah bahwa, "Wahai Rabi'ah, menikah itu adalah sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, dan hendaklah ia memilih salah satu dari ketiga orang tersebut." Nah, Rabi'ah ini lalu mengatakan bahwa ia ingin mengajukan 4 buah pertanyaan, dan apabila ada yang dapat menjawab dari 4 buah pertanyaan ini, maka ia akan menjadikan salah seorang dari 3 orang tersebut menjadi suaminya. Lalu karena mendengar hal tersebut, maka ketiga orang tersebut siap untuk menjawab pertanyaan yang akan diajukan oleh Rabi'ah. Dan selanjutnya Rabi'ah mulai mengajukan pertanyaan yang pertama. Nah, pertanyaan pertama itu adalah, ketika hakim dunia akan mencabut nyawaku, apakah aku akan meninggal dalam keadaan yang Islam atau keadaan yang murtad? Mendengar pertanyaan dari Rabi'ah ini, tentu Hasan Al-Basri itu menjawab dengan wallahu a'lam, karena pertanyaan dari Rabi'ah itu tidak ada orang yang dapat menjawabnya. Itu adalah pertanyaan ya hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang tahu gitu. Dan karena Hasan Al-Basri tidak dapat menjawabnya, Rabi'ah lanjut ke pertanyaan yang kedua, yang mana pertanyaannya adalah, ketika aku di alam kubur nanti, apakah aku dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh para malaikat? Dan mendengar pertanyaan ini, tentu Hasan Al-Basri juga tidak tahu jawabannya, karena ini adalah perkara yang gaib. Dan Hasan Al-Basri menjawab dengan jawaban yang sama, yakni wallahu a'lam. Dan selanjutnya Rabi'ah mengajukan pertanyaan yang ketiga. Pertanyaannya adalah, pada saat manusia berkumpul di padang mahsyar nanti, manusia akan dibagikan buku yang berisi tentang amal-amal mereka ketika mereka hidup di atas dunia. Nah,
Bagaimana dengan diriku? Apakah aku akan menerima buku tersebut dengan tangan kanan atau dengan tangan kiri? Mendengar pertanyaan ini, Hasan Al-Basri lagi-lagi tidak tahu jawabannya karena ini adalah perkara yang gaib lagi. Dan Hasan Al-Basri menjawab dengan wallahu a'lam. Lalu yang terakhir, Rabi'ah mengajukan pertanyaan yang keempat, yang mana pertanyaannya adalah, nanti pada saat hari perhitungan manusia itu sebagiannya akan berada di surga dan sebagiannya lagi akan berada di neraka. Dan di manakah aku berada? Dan lagi pertanyaan dari Rabi'ah itu adalah perkara yang gaib. Semua orang yang ada di rumah Rabi'ah itu tidak dapat menjawabnya, dan lagi-lagi Hasan Al-Basri menjawabnya dengan wallahu a'lam. Lalu Rabi'ah berkata, aku sudah mengajukan beberapa pertanyaanku. Bagaimana bisa aku menjadikan seseorang menjadi suamiku yang mana aku tidak dapat menjadikannya sebagai tempat yang bersandar? Lalu pada akhirnya para sufi yang berkumpul di rumah Rabi'ah tersebut pulang dengan rasa haru dan menangis dan juga penuh dengan penyesalan. Nah, Rabi'ah itu selalu menolak lamaran-lamaran dari pria-pria yang ingin menikahinya dengan cara yang halus. Bukan berarti Rabi'ah itu hanya zuhud dengan perkawinan itu sendiri, akan tetapi Rabi'ah itu takut apabila ia menikah nantinya, ia akan tidak adil terhadap suami dan anak-anaknya, karena ia sudah mendedikasikan dirinya itu hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan wanita-wanita lainnya, Rabi'ah itu menjalani hidupnya hingga ia tua, dan sepanjang ia beribadah itu selalu ada kain kafan di samping tempat ia beribadah. Dan hal itu dilakukannya untuk mengingatkannya bahwa kematian itu dapat datang kapan saja. Nah, ketika Rabi'ah itu sudah lanjut usia, ia ditemani oleh sahabat sekaligus pembantunya yang bernama Abdah binti Abi Sahwal. Dan ketika itu Rabi'ah menyampaikan pesan kepada Abdah bahwa ketika ia meninggal, ia tidak ingin menyusahkan orang lain, dan ia hanya ingin ketika ia meninggal itu dibungkus dengan kain yang sudah ia siapkan yang berada di tempat atau di samping tempat beribadahnya tersebut. Menjelang akhir hayatnya, Rabi'ah itu tidak ingin ditemani oleh siapapun. Maksudnya ketika Rabi'ah itu merasakan ajalnya itu sudah dekat, ia ingin menghadapi kematiannya itu dengan seorang diri. Bahkan ia tidak ingin ditemani oleh orang-orang soleh sekalipun. Nah, Rabi'ah itu semasa hidupnya ia tetap memiliki sahabat-sahabat seperti orang-orang yang telah melamar Rabi'ah itu menjadi sahabat Rabi'ah dan sering berdiskusi dengan Rabi'ah mengenai agama. Dia sering berdiskusi tentang agama Islam gitu. Nah, akan tetapi ketika Rabi'ah itu akan menghadapi kematiannya, Rabi'ah itu tidak ingin ditemani oleh orang-orang tersebut. Itu jadi Rabi'ah meminta kepada teman-temannya meninggalkannya seorang diri untuk menghadapi kematiannya. Dan ketika mereka sudah keluar dari rumah Rabi'ah, terdengar bahwa Rabi'ah itu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dan pada saat itulah Rabi'ah menghembuskan nafas terakhir. Rabi'ah itu wafat kurang lebih dengan umur 90 tahun, tepatnya pada tahun 185 Hijriah atau 801 Masehi. Dan ketika Rabi'ah itu meninggal, akhirnya Rabi'ah itu mencapai cita-citanya, yakni kembali kepada Sang Pencipta, yakni Allah Subhanahu wa taala. Oke teman-teman, jadi begitulah kisah atau cerita dari Rabi'ah Al-Adawiyah. Satu-satunya warisan yang ditinggalkan oleh Rabi'ah ini adalah ilmu yang ia laksanakan atau yang ia praktekkan selama hidupnya, dan itu menjadi panutan bagi tokoh-tokoh para sufi di masa sekarang. Mereka menyebutkan, atau para sufi sekarang ini menyebutkan, di dalam ilmu tauhid Rabi'ah itu sudah mencapai tingkatan yang paling tinggi. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu bahwa dalam ilmu tauhid itu ada beberapa tingkatan yang harus dilalui agar mencapai tingkatan yang paling tinggi, yakni ma'rifah atau kecintaan yang dalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rabi'ah itu sudah tidak memiliki ruang hati lagi untuk mencintai atau membenci makhluk lain selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi pernah dikatakan bahwa Rabi'ah itu pernah ditanya, apakah Rabi'ah itu benci terhadap setan? Dan Rabi'ah itu menjawab bahwa ruang hatinya itu sudah penuh akan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala,
sehingga tidak ada lagi ruang yang tersisa untuk mencintai atau membenci makhluk lain. Oke teman-teman, sekian dulu dari videoku kali ini. Bagi teman-teman yang sudah pernah mendengar kisah tentang Rabi'ah ini, mungkin teman-teman menemukan banyak yang kurang ya dari informasi-informasi yang aku berikan. Akan tetapi bagi teman-teman yang lain yang belum tahu, itu teman-teman bisa mencari atau menggali lebih dalam mengenai sosok Rabi'ah Al-Adawiyah ini dari beberapa literatur. Bisa dari buku, bisa dari internet dan lain sebagainya. Dan yang terpenting adalah sumber yang terpercaya. Oke teman-teman, sekian dulu dari videoku kali ini. Terlebih dan terkurangnya mohon maaf, karena segala yang benar itu datang dari Allah dan segala yang salah itu datang dari diriku sendiri. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah.